Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran yang berikutnya, masih dalam tema interaksi antar ruang dengan subtema potensi sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman. Oke anak-anak, sebelum kalian masuk ke materi berikut ini, ada baiknya Ibu sampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu dan memahami potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran berikut, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silahkan saksikan video pembelajaran berikut. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Oke anak-anak, sekarang kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biotik atau sumber daya alam hayati yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua yaitu abiotik atau non hayati, yaitu berupa benda mati seperti air, tanah, dan barang tambang. Nah, sekarang sumber daya alam jika dilihat menurut sifatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang artinya sumber daya alam yang tidak habis jika digunakan. Karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh dan dibuat kembali. Sebagai contoh yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang kedua yaitu tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang cukup lama dan berjuta-juta tahun. Contohnya batu bara, emas, tambang, dan lain-lain. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama yaitu sumber daya hutan. Selain hutan yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan berupa flora, fauna, atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Sedangkan hasil hutan Indonesia itu bisa berupa kayu, madu, buah-buahan, dan obat-obatan. Sedangkan dilihat dari jenis kayu hasil hutan Indonesia, itu seperti kayu cendana, kayu rasamala, dan akasia yang berasal dari Jawa Barat, kayu keruing dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, kalau dilihat untuk manfaat dan fungsi hutan atau manfaat hutan yang pertama sebagai tempat menyimpan cadangan air, yang kedua mencegah terjadinya erosi, ketiga sebagai paru-paru dunia, keempat sebagai sumber kehidupan masyarakat, dan yang terakhir sebagai tempat hidup flora dan fauna. Berikutnya yang kedua yaitu sumber daya tambang. Adalah sumber daya yang berasal dari perut bumi. Pengambilannya dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan penambangan. Barang tambang ini tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya yang sangat lama bahkan mencapai ratusan atau jutaan tahun. Contoh barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan biji besi. Nah anak-anak, ini adalah tampilan mengenai peta sebaran tambang di Indonesia. Jadi bisa kamu lihat ada di buku paket. Berikutnya kita membahas mengenai potensi sumber daya laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana luas lautnya meliputi 2/3 dari wilayah Indonesia. Laut Indonesia mengandung potensi yang sangat besar, antara lain berupa ikan, terumbu karang, hutan mangrove atau bakau, minyak bumi, nikel, emas, dan sebagainya. Sedangkan Laut Indonesia juga dijadikan sebagai tempat wisata yang menjadi sumber pendapatan bagi negara Indonesia. Sekarang kita lihat untuk perikanannya.
Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari 6,4 juta ton per tahun. Sedangkan potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan berkurang populasinya. Budidaya ikan juga dapat dilakukan di daerah pesisir, seperti usaha tambak, budidaya ikan bandeng, dan juga udang. Yang kedua, hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove tergenang air laut, dan sedangkan saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Biasanya, hutan mangrove berkembang di daerah pesisir pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Hutan mangrove atau bakau memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, mencegah erosi dan abrasi. Sedangkan yang kedua, fungsi ekonomis, yaitu memiliki nilai ekonomis dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti kayunya bisa kita jadikan kayu bakar dan bahan pembuat arang dan tempat wisata. Yang ketiga, mengenai terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia karena terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Terumbu karang memiliki dua fungsi, yaitu pertama fungsi ekologis, yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang berakibat terjadinya abrasi dan sebagai habitat ikan karang dan plankton. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomis, yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang kalian untuk tetap semangat belajar. Jadi, kalian tetap harus lebih semangat lagi untuk belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan tema potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia, jadi bisa Ibu simpulkan sedikit mengenai materi kita kali ini. Yang pertama, kalian sudah tentu paham bahwasanya Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik itu dari hutan, sumber tambang, ataupun potensi alam lainnya. Dan yang kedua, kalian mampu dan harus bisa menjaga, mengolah, dan melestarikan atau memelihara potensi sumber daya alam yang ada sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dengan materi yang berikutnya mengenai dinamika kependudukan. Jangan lupa kita ucapkan hamdalah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.